Ada satu hal yang sedikit nilai plus dari Porto ini adalah klub yang punya stabilitas manajemen yang cukup kuat ya. Nah, kenapa Porto ini bisa punya profit yang sedemikian besar dari penjualan pemain? Nah, rahasianya apa? Halo pemirsa, salam ketemu lagi di channel saya dan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang butik klub. Jadi apa itu butik klub? Jadi dia adalah klub yang bisa menghasilkan banyak uang dari penjualan pemain. Kalau kita lihat tabel atau data dari transfer market ya, dari sejak tahun 2001 sampai 2022, sekitar 2 dekade, yang memimpin posisi puncak klub paling banyak menghasilkan uang dari jual beli pemain adalah Benfica, seperti yang sudah kita bahas. Jadi Benfica ini bisa menjual pemain sampai senilai 20 triliun dalam 2 dekade itu, 22 tahun itu. Mereka bisa untung sekitar 10 triliun. Nah, peringkat kedua ini sesama klub dari Portugal juga. Ya, dia adalah Porto ya, FC Porto. Tahun 85 waktu itu di final mereka mengalahkan Bayern Munchen ya. Kalau Anda ingat, bintang mereka adalah Paulo Futre, kemudian pemain asal Maroko Rabah Majer ya, pemain yang terkenal dengan gol tumitnya di Piala Toyota waktu itu setahun setelahnya. Pada waktu itu lapangan bersalju ya, gol tumit Rabah Majer. Nah, itu Porto era tahun 80-an. Nah, era tahun setelah itu mereka sukses di 2003 ketika menjadi juara Europa League ya waktu itu. Dilatih oleh Jose Mourinho. Itu ada Vitor Baia, kemudian ada Deco, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira misalnya. Dan setahun berikutnya mereka menjadi juara Champions. Waktu itu menang lawan Monaco tahun 2004 ya. Nah, itu era-era kejayaan dari Porto, dan meskipun mereka suka menjual pemain tapi mereka selalu bisa memelihara prestasi. Kalau kita lihat di kancah domestik atau di kancah lokal, mereka sudah meraih sekitar 12 gelar ya sejak tahun 2001. Dalam kurun 2 dekade ini mereka meraih 12 gelar domestik, dan gelar terakhir diraihnya tahun lalu ya di bawah pelatih mantan pemain juga Sergio Conceição. Porto ini tidak berbeda jauh ya angka penjualan pemainnya dalam 2 dekade itu dibandingkan dengan Benfica misalnya. Jadi pendapatan dari menjual pemain itu mampu mencapai 950 juta euro. Wow, itu kalau dirupiahkan sekitar 14,7 triliun rupiah. Jadi beda sedikit ya, sekitar 5 triliun dengan perolehan dari Benfica. Nah, berapa profitnya? Jadi karena mereka juga belanja pemain, membeli pemain. Nah, pembelian pemain dalam kurun 2001 sampai 2022 ini mereka habis 497 juta euro. Jadi profitnya itu sekitar 452 juta euro. Atau kalau dirupiahkan itu 7 triliun rupiah profit dari jual beli pemain. Hanya kalah oleh Benfica yang profitnya 10 triliun. Hebatnya Porto ini, dia kalau beli pemain itu nggak pernah lebih dari 20 juta euro. Maksimal pembelian Porto yang paling mahal itu 20 juta euro. Jadi ada tiga pemain ya. Satu itu David Carmo dari Braga, kemudian Oliver Torres yang dibeli dari Atletico Madrid tapi kemudian dijual ya ke Sevilla, sedikit flop memang, dijual sekitar 12 juta euro, jadi agak rugi. Nah, kemudian ada juga Gianelli Imbula yang dibeli dari Marseille ya waktu itu 20 juta euro. Nah, ini juga agak flop ya. Jadi nggak semua pembelian ini bisa selalu bagus ya. Ada juga yang flop. Tapi banyak juga pembelian murah Porto yang
yang hasilnya ketika dijual lagi nilainya besar sekali. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, kenapa Porto ini bisa punya profit yang sedemikian besar dari penjualan pemain? Nah, rahasianya apa? Sebenarnya hampir mirip dengan Benfica ya. Tapi ada satu hal yang sedikit nilai plus dari Porto ini adalah klub yang punya stabilitas manajemen yang cukup kuat ya. Jadi mereka punya presiden yang bertahan ya, tahun ini itu sudah 40 musim di bawah presiden yang sama, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidennya. Jadi sudah sedemikian lama di bawah naungan satu presiden sehingga secara klub dia memang lebih stabil. Nah, kunci berikutnya adalah akademi yang bagus, sama hampir mirip dengan Benfica. Misalnya pemain-pemainnya banyak sekali yang top ya. Kalau dulu itu Ricardo Carvalho, ini salah satu alumni dari Akademi Porto yang dijual bersama Paulo Ferreira ke Chelsea ketika itu tahun 2004. Totalnya itu 50 juta euro ya, penghasilan dari penjualan dua pemain ini. Carvalho ini adalah salah satu pemain alumni dari Akademi Porto. Nah, berikutnya banyak sekali. Joao Felix. Nah, Joao Felix ini sebenarnya pemain yang datang dari Akademi Porto, tapi kemudian dia pindah ke Benfica pada usia 15 tahun. Nah, yang untung Benfica waktu dia dijual 126 juta euro ke Atletico Madrid ya. Padahal sebenarnya dia didikan dari Porto, mengawali karirnya di Akademi Porto. Tapi masih banyak pemain dari Akademi Porto yang menghasilkan uang cukup besar. Ruben Neves dijual ke Wolves ya, Wolverhampton Wanderers ya, 2017 18 juta euro. Vitinha musim ini dijual ke PSG 41 juta euro. Fabio Vieira dijual ke Arsenal musim ini 35 juta euro. Andre Silva, striker yang sekarang membela Red Bull Leipzig itu, jadi dia dijual ke AC Milan tahun 2017 38 juta euro. Masih ada lagi Fabio Silva juga dijual ke Wolves 40 juta euro tahun 2020. Masih banyak lagi. Diogo Dalot misalnya, bek kanan Manchester United, sempat dipinjamkan ke Milan, itu dijual tahun 2018 harga 22 juta euro. Ini membayangkan, ini menunjukkan betapa kuatnya, betapa bagusnya Akademi FC Porto. Nah, kunci berikutnya stabilitas akademi. Yang ketiga adalah kemampuan talent scoutingnya dalam menemukan pemain-pemain hebat, terutama pemain-pemain dari Amerika Selatan. Kulturnya sama, gaya mainnya juga hampir mirip. Nah, satu contoh, Jackson Martinez. Dia dibeli sekitar 9 juta euro dari Chiapas, ini sebuah klub yang tidak begitu populer di Meksiko ya. Tapi dia bisa dijual seharga 35 juta euro ke Atletico Madrid tahun 2015. Jadi 3 musim dia di Porto, dari sekitar 90 pertandingan dia menghasilkan 67 gol, dia menghasilkan keuntungan hampir 27 juta euro untuk Porto. Berikutnya masih pemain Kolombia selain Jackson Martinez yang striker ya, Radamel Falcao. Bayangkan dia dibeli 4 juta euro dari River Plate tahun 2009, dijual ke Atletico Madrid 40 juta euro. Jadi nilainya berlipat 10 kali hanya dalam kurun 2 tahun. 51 laga, waktu itu dia menghasilkan 41 gol sehingga diminati oleh Atletico Madrid. Dan menariknya, lucunya, Falcao ini harga belinya adalah 4 juta euro. Uang untuk membeli Falcao ini datang dari penjualan Lisandro Lopez waktu itu. 24 juta euro ke Lyon. Ada lagi Hulk. Ini dibeli hanya sekitar 5,5 juta euro dari Tokyo Verdy. Jadi dia 4 musim di Porto, dibeli tahun 2008. 2012 dia dijual ke Zenit Saint Petersburg 40 juta euro. Bayangkan. Jadi dari selama dia di Porto, dia main sekitar 99 laga dengan 54 gol. James Rodriguez ini juga dibeli murah sekali, 5,1 juta euro dari Banfield. Ini klub dari Argentina tahun 2010. Nah, dia dijual waktu itu ke Monaco ya. 2013, 3 musim kemudian 45 juta euro. Tapi ini yang
yang bisa membuat penyesalan bagi Porto sebenarnya ketika menjual James Rodriguez ini. Kenapa? Karena dia kemudian bersinar di Piala Dunia 2014 dan dibeli oleh Real Madrid dari Monaco seharga 75 juta euro. Tapi nggak masalah karena dari pemain Kolombia ini Porto sudah untung 40 juta euro. Nah, kemudian ada lagi Luis Diaz, masih pemain Kolombia. Jadi dia dibeli sekitar 7 juta euro dari Atletico Barranquilla, ini kampung halaman dari Luis Diaz. Nah, dia dijual ke Liverpool 47 juta euro. Bayangkan, dia untung 40 juta euro. Hanya dalam kurun sekitar 3 musim dia membela Porto. Total bersama Porto 26 gol. Nah, ini ketiga ya, faktor ketiga ya, stabilitas, akademi, kemampuan talent scoutingnya dari Amerika Latin, tapi juga ada yang dari Eropa ya, talent scouting dari Eropa yang menghasilkan pemain, mendapatkan pemain murah, kemudian dijual dengan harga mahal ya. Ini tapi memang tidak sebanyak pemain-pemain dari Amerika Latin ya. Satu contohnya adalah Elegim Mangala yang waktu itu dibeli dari satu klub di Belgia ya, 11 juta euro, Braga, ya mungkin Braga 11 juta euro, tapi kemudian dia berhasil dijual ke City. Dibeli 2011, dijual ke Manchester City itu sekitar 45 juta euro tahun 2014. Meskipun dia kemudian flop ya, tapi apapun dia bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi FC Porto. Jadi itu tadi 3 hal yang menjadi kunci bagi kemampuan Porto untuk bisa menghasilkan keuntungan besar dari penjualan pemain. Yang pertama stabilitas timnya, manajemen yang kuat ya. Yang berikutnya adalah akademinya yang hebat. Kemudian kemampuan talent scoutingnya yang luar biasa, terutama di Amerika Latin dan juga di negara-negara Eropa yang prestasinya masih belum begitu menonjol. 3 hal yang mungkin bisa membuat Porto sama dengan Benfica ya, menjadi 2 klub teratas paling banyak menghasilkan uang dari penjualan pemain pada kurun 2000 sampai dengan 2022. Sekian, kita akan ketemu di pembahasan berikutnya dan silahkan kalau Anda semua punya komentar. Salam.